168. Kalian kemarilah. Melihat adegan ini di depannya, ekspresi wajah Master keluarga Qin dan lainnya di lapangan tiba-tiba menjadi jelek. Mileye ini sepertinya sengaja menggoda mereka untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, lelaki tua yang memimpin para Master keluarga Qin tiba-tiba berkata dengan marah. Dia sedang bersandiwara. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Mileye tidak jauh. Kamu bisa menipu mereka, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Mengatakan itu, dia bergegas menuju Mileye secara langsung. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berdiri, dan dia menunjuk pria tua dengan pedang penakluk jiwa di tangannya. Setelah melihat ini, ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia berhenti dengan cepat dan mundur beberapa langkah. Semua orang tua itu memandang Mileye. Meskipun dia baik-baik saja, dia tetap merasa sedikit ketakutan. Pedang Mileye terlalu misterius, dan instingnya mengatakan bahwa kekuatan Mileye ini sudah di akhir batasnya, dan dia bisa dihancurkan hanya dengan sedikit tekanan. Namun, dia sedikit ragu, takut bahwa Mileye masih memiliki kemampuan untuk menyerang dengan pedang. Tapi dia tahu lebih baik bahwa sekarang mungkin waktu terbaiknya untuk menyerang. Memikirkan hal ini saat dia akan menyerang, dan pada saat ini, Mileye yang tidak jauh tiba-tiba meraung. Kemarilah. Raungan ini terdengar seperti guntur. Semua orang memandang Mileye, dan wajah Mileye pucat dengan jejak kesuraman, seperti binatang buas. Orang tua yang memimpin keluarga Qin tiba-tiba berkata, "Jika kita dikendalikan olehnya di masa depan, kita akan menderita batin dan tidak akan bisa maju." Mendengar ini, semua orang terdiam. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, jika mereka dikekang oleh seorang anak berambut kuning ini, tidak hanya tidak menyenangkan untuk didengar, tetapi dia juga akan merasa malu di dalam hatinya. Dan hati yang pemalu ini kemungkinan besar akan menjadi iblis. Pada titik ini, semua orang saling memandang dan bergegas menuju Mileye. Di kejauhan, Mileye tanpa ekspresi. Tangan kanannya memegang pedang penakluk jiwa dengan erat, dan kekuatan yang kuat mengembun dari lengan kanannya. Pada saat ini, di langit yang jauh, beberapa aura kuat tiba-tiba muncul. Melihat adegan ini, Master keluarga Qin berhenti, dan lelaki tua itu menatap ke langit. Ekspresi wajahnya segera menjadi jelek. Master keluarga Tang. Pada saat ini, Mileye yang tidak jauh tiba-tiba berkata, "Aku menyerah." Master keluarga Qin dan yang lainnya memandang Mileye, dan di antara alis Mileye, sebuah menara ilusi tiba-tiba muncul, dan kemudian menara ilusi itu melayang langsung di depan Master keluarga Qin. Master keluarga Qin dan yang lainnya tercengang. Apa yang dilakukan Mileye? Tapi segera, mata semua orang tertuju pada menara kecil di depan mereka. Melihat menara kecil ini, ekspresi Master keluarga Qin menjadi sangat serius. Tentu saja, mereka lebih berapi-api dan serakah. Pada saat ini, seorang master dari keluarga Qin tiba-tiba menatap lelaki tua terkemuka itu. "Marco Qin, apakah kita akan mengambilnya atau tidak?" Lelaki tua bernama Marco Qin tiba-tiba tersadar bahwa master keluarga Tang akan segera tiba. Setelah beberapa saat, Marco Qin meraih menara penjara alam dan berkata, "Ayo, pergi." Ketika suara itu jatuh, Master keluarga Qin dan yang lainnya berbalik dan berlari.
Pada saat ini, Master keluarga Tang tiba. Mileye tiba-tiba meraung. Master keluarga Qin, pencuri, kembalikan hartaku. Setelah berbicara, dia meraung di kejauhan, tetapi tidak mengejar. Master keluarga Tang yang datang ke sini kali ini adalah Tetua Yue dan Michael Lin. Keduanya melirik Mileye dan kemudian ke langit. Ekspresi wajah mereka sangat jelek. Marco Qin mengambil harta itu dan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Michael Lin berkata dengan sungguh-sungguh, apakah keluarga Qin berkhianat? Ekspresi wajah Tetua Yue muram dan berteriak, kejar. Mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Mileye lagi. Melihat penampilan Mileye yang lemah, hati pembunuhan tiba-tiba muncul. Mileye berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak mengejar mereka, harta itu mungkin akan jatuh ke tangan aliansi Ordo. Mendengar ini, Tetua Yue menatap Mileye dengan sengit. Tunggu. Setelah berbicara, dia dan Michael Lin menghilang langsung di ujung langit. Tidak lama setelah keduanya menghilang, sekelompok master lain terbang di atas kepala Mileye. Master dari aliansi Ordo. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Dan segera, dia menemukan tempat yang tenang, duduk bersila di tanah, dan mulai memulihkan dirinya. Adapun menara penjara alam tidak ada padanya. Dia tidak khawatir sama sekali. Kemampuan perlindungan diri dari menara yang rusak ini bukan kekuatan biasa. Apalagi ada lantai 6 dan kaden di menara. Selain itu, tidak mungkin bagi orang lain untuk secara paksa memasuki menara. Di suatu tempat di ujung langit, Master keluarga Qin dan rombongannya berlari sepanjang jalan. Marco Qin yang memimpin, bahkan lebih bersemangat. Harta karun. Apa yang dia pegang sekarang adalah harta 4 dimensi ini. Selama keluarga Qin mendapatkan harta ini dan menaklukkannya, maka keluarga Qin tidak perlu bergantung pada keluarga Tang, dan bahkan bisa menjadi kekuatan utama di alam semesta yang kacau ini. Saatnya untuk mengubah takdir. Pada saat ini, tidak ada yang lain dalam pikiran Marco Qin kecuali kegembiraan dan kebahagiaan. Pada saat ini, seorang master dari keluarga Qin di sampingnya tiba-tiba berkata, orang dari keluarga Tang sedang mengejar. Marco Qin sedikit menyipitkan matanya. Jangan pedulikan mereka. Master itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Marco Qin, pernahkah kamu memikirkan konsekuensi apa yang akan terjadi pada keluarga Qin jika kita mengambil harta ini? Marco Qin berkata dengan sungguh-sungguh, maksudmu penindasan dari keluarga Tang dan aliansi Ordo? Master itu menggeleng kesan. Tetapi kemungkinan mereka akan membunuh kita secara langsung. Keluarga Qin tidak memiliki kemampuan untuk menjaga harta ini. Marco Qin berkata dengan dingin, tidak bisakah kita menyerahkan harta ini saja? Master itu ragu-ragu lagi. Marco Qin menggelengkan kepalanya. Keluarga Qin sudah lama berada di bawah. Dan sekarang harta ini adalah satu-satunya harapan keluarga Qin kita. Kita tidak boleh menyerah. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang untuk itu. Master itu ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun Marco Qin berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak punya jalan keluar. Jika kita tidak berhasil, maka jadilah baik hati. Master menghela nafas pelan dan mengangguk. Seperti yang dikatakan Marco Qin, sekarang keluarga Qin hanya bisa bertarung. Di belakang Marco Qin dan yang lainnya, para master dari keluarga Tang, seperti Michael Lin, mengejar dengan cepat. Selain mereka, para master dari aliansi Ordo juga mengejar mereka. Michael Lin tiba-tiba menatap Tetua Yue dan berkata,
Cepat beritahu keluarga. Katakan saja bahwa harta itu telah jatuh ke tangan keluarga Qin. Dan minta bantuan. Tetua Yue mengangguk. Saat berikutnya, dia menggunakan suara transmisi jimat. Saat berikutnya, di Gurun Selatan, suatu tempat yang jauh di pegunungan, sekelompok kavaleri tiba-tiba naik ke langit. Keluarga Tang. Hanya ada 9 pasukan berkuda di grup ini. Tetapi semua orang berada di alam Taoisme. Tidak hanya itu, peralatan yang dikenakan oleh semua orang setidaknya setingkat alam keberuntungan. 9 orang mengendarai kuda api iblis, berjalan di udara, dengan aura seperti pelangi, dan langsung pergi ke dunia Bei Huang. Di dunia Bei Huang, di belakang Michael Lin dan yang lainnya, pria tua berjubah hitam yang memimpin berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga Tang telah memanggil orang untuk meminta bantuan. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat seorang lelaki tua di sampingnya, memanggil seseorang. Orang tua itu mengangguk, telapak tangannya menyebar, dan batu giok hitam tiba-tiba hancur. Di dunia Bei Huang, di Koscensiong, sekelompok orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul di gerbang kota. Saat berikutnya, sekelompok orang ini menghilang tanpa suara, seperti hantu. Sekte Dao Liang. Di ruang rahasia, Wilson Mo sedang duduk di tanah. Di depannya ada cangkang kura-kura. Di samping cangkang kura-kura, beberapa koin tembaga. Wilson Mo menjepit jari-jarinya dengan tangan kanannya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Dan di sekitarnya, jejak angka-angka aneh bergerak. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, kulit kura-kura di depannya tiba-tiba hancur. Dan angka-angka aneh di sekitarnya juga menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Di mulut Wilson Mo, terdapat noda darah yang perlahan meluap. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan berjalan ke pintu, melihat ke ujung langit, sedikit bingung. Mileye, nasib tidak ada di dimensi keempat. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, petir dewa muncul di langit di atas sekte Liang tanpa peringatan. Dan saat berikutnya, ledakan. Seluruh sekte Dao Liang menjadi abu. Setelah waktu yang lama, seorang lelaki tua memanjat keluar dari reruntuhan. Dia melihat ke langit dan berkata, "Aku salah. Aku tidak akan meramal nasibnya lagi." Di dunia Bei Huang, di langit, Marco Qin dan Master keluarga Qin berlari liar sepanjang jalan. Marco Qin memeluk menara penjara alam dengan erat. Berapa lama sampai Master keluarga tiba? Seorang Master di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, paling lama setengah jam. Namun, para Master dari aliansi Ordo dan keluarga Tang juga sedang dalam perjalanan. Marco Qin berkata dengan keras, "Jangan pedulikan mereka. Ayo bertarung." Karena itu, beberapa orang mempercepat langkahnya. Dan di belakang Marco Qin dan yang lainnya, Michael Lin, Tetua Yue dan yang lainnya juga berlari sepanjang jalan. Michael Lin berkata dengan sungguh-sungguh, "Tetua Yue, apakah keluarga Qin sudah gila?" Tetua Yue menggelengkan kepalanya. "Mereka tidak gila. Mereka ingin melawan. Jika bisa mengendalikan harta yang luar biasa itu, maka keluarga Tang tidak akan dapat melawan mereka." Michael Lin bingung. Mengapa Mileye menyerahkan harta ini? Tetua Yue terdiam sejenak, dan kemudian berkata, "Aku melihat keadaannya yang pucat dan lemah sekarang. Jelas, dia telah bertarung melawan Master keluarga Qin dan yang lainnya sebelumnya. Dan dia jelas tidak bisa mengalahkan Master keluarga Qin dan yang lainnya. Jadi dia menyerahkan harta itu untuk menyelamatkan hidupnya." Michael Lin berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Aku tidak peduli dengan orang ini." Mengatakan itu,
Dia melihat ke kejauhan. Semuanya percepat gerakan. Sekitar setengah jam kemudian, Marco Qin dan yang lainnya datang ke sebuah kota kuno bernama Kota Wanshan. Dan kota ini adalah kota cabang dari keluarga Qin. Setelah memasuki kota, Marco Qin meraung, "Formasi pengorbanan." Setelah itu, beberapa sinar cahaya tiba-tiba melesat ke langit dan meledak ke arah Michael Lin dan yang lainnya. Michael Lin dan yang lainnya tiba-tiba terpaksa untuk berhenti. Tetapi saat berikutnya, beberapa orang mulai dengan panik menerobos formasi. Di bawah, Marco Qin membawa menara penjara alam ke ruang rahasia. Dia melirik master keluarga Qin di sampingnya. "Kalian sembunyi di sini. Master dari keluarga Qin akan segera datang." Setelah berbicara, dia memasuki ruang rahasia. Di ruang rahasia, Marco Qin memandangi menara penjara alam di depannya. Dan matanya tidak tersamar dengan berapi-api. Dan secara bertahap, api ini berubah menjadi keserakahan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba melenturkan jaringnya. Dan setetes esensi darah jatuh di menara penjara alam. Setelah hening beberapa saat, menara penjara alam langsung merobek ruang hampa dan menghilang. Melihat adegan ini, Marco Qin tertegun. Pada saat ini, pintu ruang rahasia tiba-tiba terbuka. Dan kemudian, seorang lelaki tua berambut putih masuk. Dan lelaki tua berambut putih itu berjalan langsung ke Marco Qin. "Di mana harta karun itu?" Marco Qin tercengang, sedikit linglung dan berkata, Itu tadi masih ada di sini." Bersambung.